welcome back to my YouTube channel DWP Entertainment. Bersama gue Dika Budiri Putri dalam acara Sharing is Caring. Nah teman-teman, jadi hari ini kita itu akan membahas tentang yang namanya burnout. Kalian tahu apa itu burnout? Jadi, burnout adalah satu kondisi di mana kalian merasa kelelahan yang begitu over dalam mental kalian, padahal kalian dalam kondisi yang sebenarnya baik-baik aja. Aneh ya, gimana ceritanya kita dalam kondisi yang baik-baik aja, tapi kita bisa merasa begitu kelelahan. Bukannya orang kalau kelelahan itu karena dalam satu kondisi yang tertekan, yang bekerjanya terlalu banyak sehingga merasa kelelahan. Itu satu hal yang wajar dong. Tapi ini di satu kondisi kalian sedang tidak dalam tekanan, kalian dalam rutinitas dan aktivitas pekerjaan atau mungkin aktivitas harian yang normal, tapi kalian bisa merasa tiba-tiba begitu lelah secara mental. Itu yang dinamakan burnout atau kelelahan secara mental yang berlebihan. Nah, di episode aku yang pertama ini aku ingin mengulik lebih dalam tentang apa itu burnout dan bagaimana cara mengatasi burnout. Karena ini satu hal yang penting banget untuk kita bisa pahami. Dan ini hal yang sering banget aku temuin. Bahkan aku sendiri pun bisa mengalami burnout hari-hari ini. So, ini satu case yang penting banget untuk kita bahas bareng-bareng dan kita sharingkan bareng-bareng. Karena gue care sama kalian. Jadi burnout adalah kondisi di mana kamu stagnasi. Kamu merasa you are no moving. Kamu ngerasa kamu gak ada pergerakan dan perubahan dalam keseharian kamu. Sehingga kamu merasa ada satu feeling di dalam hati kamu yang kamu gak ngerti. What is it? Perasaan ini muncul tiba-tiba seolah-olah tanpa sebab. Dan ini adalah satu hal yang not ordinary. Sekarang gue mau menggali lebih dalam tentang burnout. Sebenarnya apa aja sih yang menyebabkan burnout itu bisa terjadi dalam diri kita? Penyebab yang pertama adalah kerja tanpa tujuan dan visi. Jadi ada satu kondisi di mana kalian akan merasa kalian bekerja setiap hari, tapi kalian nggak punya tujuan dari pekerjaan yang kalian lakukan setiap hari. Kalian nggak punya visi untuk apa pekerjaan ini kalian lakukan. Seolah-olah pekerjaan ini kalian lakukan hanya karena untuk mengisi hari demi hari kalian. Dan itu pemicu pertama kalian bisa mengalami burnout. Yang kedua adalah melakukan pekerjaan atau sesuatu hal yang bukan passion kalian, tapi kalian tetap mengerjakan hal tersebut hanya demi uang atau popularitas semata. Nah, ini juga kasus yang sering banget kejadian. Mungkin juga gue pernah ngalamin hal ini. Ada di satu kondisi di mana kalian melakukan satu aktivitas atau pekerjaan sehari-hari, tapi kalian nggak suka sama pekerjaan itu. Itu bukan passion kalian, tapi kalian terpaksa melakukan hal itu karena kalian butuh uang, karena kalian butuh income. Dan hal ini ternyata sangat memicu terjadinya burnout. So, hari-hari ini kita harus lebih lagi merenungkan. Sebenarnya yang kita lakukan setiap hari, apakah itu sesuai passion kita? Atau kita hanya melakukannya demi uang semata? Yang ketiga, kita merasa bosan karena kita ada di zona yang nyaman dalam keseharian kita. Kalian pasti ngerasa di zona nyaman adalah zona yang enak, tapi ternyata zona yang nyaman, yang seakan-akan baik-baik aja, ternyata
bisa memicu kebosanan dalam hari-hari kalian. Dan ini muncul secara mendadak. Rasa bosan yang muncul mendadak karena hidup kalian terlalu aman dan nyaman, akhirnya kalian akan menemukan satu titik yang dinamakan kebosanan. Dan kebosanan yang terus menerus kalian tumpuk dari hari demi hari ini, tanpa kalian kelola dan kalian handle dengan baik, akan menyebabkan burn out. So, apakah kalian merasa ada di zona nyaman hari ini? Kalau kalian merasa ada di zona nyaman hari ini dan kalian merasa bosan dan sehingga membuat kalian merasa ada di satu perasaan gak nyaman, padahal di zona nyaman, itu namanya burnout. Kalian harus mulai waspada. Ketiga faktor ini tadi adalah faktor yang sangat sering terjadi, tapi mungkin kita nggak selalu sadari itu ada dalam diri kita. Dan tahu nggak teman-teman, burnout itu ternyata berefek sangat berbahaya dalam hidup kita, bahkan dalam masa depan kita. Burnout yang tidak dihandle dengan baik akan dapat menghambat kemajuan kita di masa depan, akan menghambat kita mencapai cita-cita dan impian kita di masa depan, karena kita akan merasa stagnasi dan kelelahan mental yang luar biasa. Dan gue mau sharing sama kalian karena gue caring sama kalian. Gue akan membagikan ada 3 tips supaya kita bisa mengatasi burnout. Yang pertama, berdoa. Gue yakin banget setiap kita pasti butuh banget yang namanya berdoa. Dimanapun dan kapanpun, ada waktu dimana di titik tertentu kita butuh banget Tuhan dan kita butuh banget ngobrol sama Tuhan. Karena ada satu kondisi dimana gak semua orang itu bisa paham. Dan kadang-kadang malah seolah-olah semua orang gak paham yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan. Tapi ketika lo berdoa, lo bisa ngobrolin apapun sama Tuhan dan Tuhan selalu dengerin lo. Tuhan gak akan pernah mengkritik lo sedikit pun ketika lo mencurahkan semua kegelisahan lo sama dia. Tapi kalau kalian mencurahkan kegelisahan kalian sama manusia, kadang-kadang sering banget itu mengecewakan. So, please, langkah yang pertama bisa kalian lakukan ketika kalian mengalami burnout adalah berdoa. Dan yang kedua adalah tidur cukup. Ini hal sepele dan sederhana, tapi harus banget kalian perhatikan. Orang yang kekurangan tidur dalam kesehariannya bisa memicu burnout-nya makin parah. So, please, cek jam tidur kalian dan atur dengan baik mulai sekarang jam tidur kalian supaya burnout itu lambat laun bisa menurun lalu menghilang. Yang ketiga adalah mengisi hari-hari kalian dengan membaca atau mendengarkan hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Segala yang positif akan berdampak baik bagi kita, tapi segala yang negatif bisa merusak kita. So, pilihlah ketika kalian sedang merasakan burnout banget, pilihlah mendengarkan dan membaca hal-hal yang positif yang bisa membangkitkan gairah hidup kalian untuk kembali mencapai cita-cita dan impian kalian. Ini satu hal yang sepele tapi sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Karena kalau nggak hati-hati, burnout ini akan bisa sungguh-sungguh menghambat kemajuan kita mencapai cita-cita kita. Semuanya bisa mengalami burnout, nggak peduli berapapun usianya. Tapi sekali lagi, burnout bisa datang kapan aja. Jadi kita nggak bisa cuma menyelesaikan burnout dalam satu momen atau satu waktu. Kita harus terus menjaga keadaan mental kita untuk tetap baik-baik saja. Karena dunia semakin hari semakin gak baik. Gimana menurut kalian? Sharing kita hari ini cukup nggak untuk bisa membantu kalian mengatasi burnout? Jangan lupa apa yang kita sharingkan hari ini dipraktekin ya di rumah supaya kalian benar-benar bisa menghandle burnout kalian. Karena burnout itu bisa datang kapan aja, nggak cuma 1-2 kali, tapi dia bisa datang kapanpun dan mendadak ke dalam hidup kita. So please, just keep yourself, jaga diri kalian baik-baik. Dan kalau burnout itu datang tiba-tiba lagi,
kalian udah harus bisa dan kalian sudah harus tahu bagaimana cara menghandle burnout. So, tetap semangat buat kita semua. Jangan lupa subscribe DWP Entertainment, dan kita akan melanjutkan di episode-episode berikutnya tentang apa lagi ya yang aku bahas. Pastinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena aku seneng banget bisa berbagi banyak hal dengan teman-teman. So, jangan lupa untuk subscribe DWP Entertainment supaya kita selalu bisa terkoneksi untuk sharing bareng. Dan jangan lupa tulis di kolom komen kira-kira apa aja sih yang pengen kalian sharingkan sama aku. Kalian bisa tulis di kolom komen dan aku akan usahakan untuk bisa mengulik itu lebih dalam untuk bisa kita sharingkan di YouTube channel aku. So, thank you so much for watching. Tetap semangat. Hi, nice people. Love you.